illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah bismillahirrahmanirrahim tawakkalna ala Allah la haula wala quwwata illa billah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis-sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 7 ringkasan sifat 20. Sifat yang wajib di Allah yang 20 ada yang menyimpulkan dengan 2 materi. Sebagian ulama tauhid ada yang menyimpulkan sifat yang wajib 20 itu dengan 2 materi. Satu disebutnya istignaiyah. Apa istignaiyah? Sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Tidak memerlukan yang lain. Jadi pertama, dari 20 sifat yang wajib di Allah, itu disebutnya sifat istignaiyah. Sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah dan Allah tidak memerlukan yang lain. Cukup istignaiyah. Berapa semuanya yang termasuk sifat istignaiyah? Ada 11. Ya. Jadi ini yang 11 disebutnya sifat apa? Istignaiyah. Sebutkan wujud, qidam, baqa, muhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, sama, basor, kalam, kaunu sami'an, kaunu basiron, kaunu mutakalliman. Wujud artinya apa? Ada. Ini disebutnya sifat istignaiyah. Allah ada, wujud. Jadi bentuk kesempurnaan Allah, Allah ada. Gitu. Karena kalau nggak ada, ya nggak bakal sempurna ya. Dan Allah tidak butuh ke yang lain, karena Allahnya juga ada. Gitu. Tidak butuh lagi yang lain ya. Kecuali Allahnya nggak ada, butuh yang mengadakan, kan gitu ya. Tapi Allah mah udah ada. Qidam artinya apa? Terdahulu, tidak ada permulaan.
Coba secara logika kita ya, orang yang duluan sama yang belakangan bagusan mana? Duluan, ya, pemenang duluan makanya. Nggak ada yang mendahului Allah. Adanya Allah itu tidak ada yang mendahului. Bahkan ya Allah adanya dari dulu, qadim. Jadi jelas ya, sempurna ya. Paling dulu kan gitu ya. Siapa yang bisa ngalahin paling dulu kan gitu. Beda sama yang ketinggalan, terlambat, jelek gitu. Ketinggalan kan gitu. Telat, terlambat, jelek ya. Tapi Allah mah terdahulu ya. Kemudian bako artinya apa? Kekal, tidak ada akhir. Ini juga menunjukkan kesempurnaan. Karena kalau tidak kekal berarti apa? Kalau sesuatu nggak kekal berarti apa? Ada akhirnya. Disebutnya apa kalau ada akhirnya? Musnah, binasa, hancur ya, rusak. Jelek ya, sesuatu yang musnah ya, yang hancur itu jelek. Tapi yang kekal, yang awet kan gitu ya. Bagus banget nih awet, nah, kan gitu. Bahasa kita juga ya. Bagus nih, bahannya bagus nih awet, nah kan gitu. Jadi kalau yang ini mah cepat rusak kan gitu ya. Jadi bako itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Kemudian muhalafatul hadisi artinya apa? Beda dengan makhluk. Berarti nggak ada yang menyamai, gitu ya. Sesuatu kalau ada yang menyamai bagus gak? Gampang ditiru, bagus gak? Tanda tangannya gampang ini mah, bisa dijiplak. Jelek itu berarti tanda tangannya. Bikin sesuatu gampang diikutin, agak jelek berarti barangnya. Tapi kalau, wah gimana sih ini, pengen nyamain susah banget, itu berarti keren tuh, bagus gitu ya. Allah dengan muholafahnya jelas menunjukkan kesempurnaan Allah. Nggak ada yang bisa menyerupai Allah kan ya. Ini disebutnya istignaiyah. Qiyamu binafsi artinya apa? Berdiri dengan zatnya, berdiri sendiri. Tidak butuh yang mengadakan, tidak butuh tempat. Ini juga sama ya. Kalau Allah didirikan, Allah butuh ya, lemah Allah kan. Tapi sempurnanya Allah, Allah berdiri sendiri. Dia mah jadi PNS juga karena ada ordal, gitu. Tahu nggak ordal? Orang dalam. Wajar dia mah jadi PNS juga ada orang dalam, ada saudaranya, kan gitu. Tapi ini yang satu orang kampung, nggak punya orang dalam, tapi dia jadi PNS juga. Bagusan yang mana? Yang nggak ada yang nggak dibantu ya. Berarti dia berdiri sendiri, jadi PNS sendiri. Beda dengan yang tadi dibantu, dituntun, diarahin. Itu ya. Ya mau binafsi itu begitu. Allah tuh sendiri, nggak ada yang ngebantu, nggak ada yang ini. Makanya disebutnya istignaiyah, sempurna. Sama artinya apa? Mendengar, jelas ya. Mendengar. Kalau tuli ya lemah. Basor, melihat. Kalam, berfirman. Ini mah secara logika ya. 3 hal kesempurnaan ya. Orang kalau bisa ngelihat, ngedenger, bicara, ya udah gitu. Mau apa lagi kan itu ya. Tapi kalau buta kan itu, atau tuli atau gagu, kayak kisah bapaknya Imam Syafi'i. Mengapa Imam Syafi'i itu menjadi ulama yang sangat luar biasa ya. Bahkan 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i itu saking cerdasnya, apapun yang ia dengar langsung hafal. Gak usah dihafalin, asal dia ngedengar aja hafal. Saking cerdas-cerdasnya IQ-nya Imam Syafi'i. Ini rahasianya apa ini? Oh, ternyata usut punya usut,
Imam Syafi'i ini punya orang tua yang sangat luar biasa, soleh dan apik dan ahli ibadah. Ini jadi pelajaran buat kita ya. Kalau pengen punya anak soleh, maka caranya gimana? Kalau kita pengen punya anak soleh, maka caranya gimana? Kita pengen punya anak soleh, maka berarti caranya bagaimana? Hah? Orang tuanya harus soleh. Itu cara resep paling ampuh itu ya. Jadi bukan diakekahin, bukan dipesantrenin, bukan dibimbing didik sekolahin, bukan. Ya itu tambahan ya, tambahan. Tapi yang utama kalau pengen punya anak soleh, orang tuanya harus soleh. Ya. Tapi ini terbagi dua nih. Orang tuanya soleh ini terbagi dua pemahaman nih. Jangan salah juga nih ya. Fajri. Namanya Fajri. Karena Fajri kan nikah ya. Sama siapa nikahnya Fajri? Fajri nikahnya sama siapa? Oh, belum ada yang tahu ya. Yang belum punya pacar Fajri? Belum punya pacar. Enggak ada yang naksir sama Fajri. Lihat dong pakai udang pakai apa? Blangkon. Iya, tinggal bawa golek doang Fajri mah. Ya jadi ya, saya udah megang golek jadi dalang dia. Seman. Teng 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 gitu dan tolenang. Fajri nanti setelah menikah punya anak. Anaknya dipanggil anak siapa? Anaknya Fajri dipanggilnya anak siapa? Anak Fajri ya. Disebut anak soleh enggak? Enggak. Anak siapa ini? Anak Fajri kan gitu. Bintang, anak siapa ini? Nanti kan kamu reunian ya. 20 tahun lagi kamu ya. Nanti reunian di sini kita ngadain reunian kan kamu pada datang tuh. Fikri bawa apa, Pik? Helikopter kan gitu ya. Ntar habis siapin buat helipadnya, tenang, Pik. Turun pakai helikopter pengusaha. Bayu dia mah Alfa terbaru kali ya. Ajengan kan ya. Ajengan dia mah. Biasalah dikawal dengan yang bertato ya sama ya. Fajri juga sama. Fajri mah sederhana tapi orangnya dia mah sederhana. Pakai sepeda dia mah datangnya ke sini ya. Sederhana dia mah. Sepeda ya, sama bininya sama anaknya ya. Nanti kan kamu ya kalau reunian, wih di berapa anak lu yuk? Lu dikit. Kemarin Bayu berapa bininya? Nanti mah Kiai kan bininya banyak, dia 4 ya. Dikit, jadi anak gua baru berapa? 37. Satu biang 12 kali 4. Ya, segitu dah anaknya ya. 37. Pantesan kesininya bawa bus ya. Bus yang 35 orang ya, 35 bangku itu ya. Anaknya semua itu keren abis santrinya, anaknya semua. Dari Fajri juga bawa, mana anak lu jadi kan? Nah, kalau ditanya ini siapa? Anak Fajri. Gak bakal disebut anak soleh kan? Anak Fajri kan gitu ya. Maka kalau pengen punya anak soleh, bapaknya, orang tuanya harus soleh. Ganti namanya soleh. Jangan Fikri namanya, soleh ganti. Ntar Fikri punya anak, ditanya anak siapa ini? Anak soleh kan gitu ya. Jadi pengen punya anak soleh mah tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya namanya Fajri ya sampai kapan juga nggak bakal dipanggil anak soleh, anak Fajri aja udah. Nah itu versi pertama itu mah ya. Pengen punya anak soleh, bapaknya namanya harus soleh. Itu versi pertama itu. Tapi yang dimaksud adalah ketika kita pengen punya anak soleh, kitanya harus soleh, gitu ya. Kitanya harus soleh. Dilalatul hal aula min dilalatil makol.
menunjukkan dengan perilaku lebih efektif, lebih baik, lebih berhasil dibandingkan dengan kata-kata, ya. Walaupun kamu ngedidik anak harus berjamaah, harus nutup aurat, kalau kamunya nggak pernah sholat, anak kamu mau gimana? Nyuruh aja ke saya sholat, bapak aja nggak pernah sholat, main ML mulu, wah ya. Anak kita bisa soleh nggak begitu? Wah, anak yang rapet nah, sehelai rambutmu nak bakal digantung nanti di neraka nak. Lah emaknya ketek kemana-mana ya, bukan cuman rambut, ketek aja kemana-mana, bukan cuman bulu rambut, bulu ketek kemana-mana emaknya. Berarti emaknya pakai apa? Tank top, berarti kan ya. Boro-boro pakai jilbab kemana-mana pakai tank top ya, aduh, tuh bulu ketek kemana-mana kan ya. Ya gimana anaknya mau solehah ya. Jadi dari kita dulu ya. Karena menunjukkan dengan perilaku lebih efektif, lebih berhasil dibandingkan dengan omongan gitu. Abi nggak pernah nyuruh Sopwa sholat, nggak pernah. Sopwa masih kecil gitu kan, Dede Sopwa. Kapan sholat deh? Ya paling bercanda-bercanda kan itu ya. Ayo sholat yuk, mau ikut gak? Nah, gitu ya. Tapi kebanyakan kan nggak pernah nyuruh Abi kan ya. Ya itu mah kalau lagi iseng-iseng aja kan ngeledekin dia. Dede sholat deh ikut kan gitu. Ya kebanyakan mah kapan Abi ngajak-ngajak Dede Sopwa berjamaah ke masjid ya. Tapi kamu kan ngeliat sendiri ya. Sopwa suka ikut sholat gak sama Abi? Suka ikut sholat kan di pinggir ya. Pinggir atau dia sholat sama kamu perempuan kan pakai mukena, sujud, ruku kan gitu ya. Bocah segede gitu aja bisa diarahin kan itu ya. Apa dengan mulut? Enggak bakalan bisa itu dengan mulut. Kenapa dia begitu? Karena ngelihat bapaknya, ngelihat teman-temannya, lihat lingkungannya sholat, jadi ngikutin. Itulah yang disebut dilalatul hal, memberi petunjuk dengan perilaku, lebih efektif daripada Sopwa ayo sholat nah. Bocah baru umur 4 tahun disuruh sholat, paling jengkar mulu kan gitu ya. Bocah kecil suruh sholat nggak bakal ngerti ya. Kita aja sholat orang tuanya, nanti anak ikut sendiri. Kayaknya kemarin Nabi sempat ngomong ya, hati-hati nih, nanti muadaah nih liburan kamu pada pulang. Itu adalah situasi yang paling memberatkan buat Abi sebetulnya ya. Perpisahan itu berat ya perpisahan. Apa? Yang film Bandung itu? Dilan ya. Rindu itu berat. Perpisahan itu berat ya. Berat, berpisah itu berat ya. Tapi ada lagi yang lebih berat dengan perpisahan kalian dengan Abi itu. Abi was-was gitu ya. Abi was-was. Bisa nggak kalian nanti di rumah menjaga diri gitu? Karena ini taruhannya berat. Abi lah nomor 1 kan taruhannya. Orang tua kalian sudah nitipkan ke Abi, ke Umi kan gitu ya. Kamu masih ingat kali ya waktu daftar ya, untuk dididik dan diajar dengan pendidikan yang sesuai dengan ajaran agama Islam kan begitu ya. Itu orang tua kamu begitu nyerahinnya. Berarti kan kamu tuh disuruh dididik. Ya Abi didik kan di sini ya, bisa mau Umi. Alhamdulillah kan kamu di sini kan kerudung rapet-rapet kan gitu ya. Jamaah, tadarus, duha, tahajud, bebersih, puasa kan ini. Nah, nanti kalau kamu pulang ke rumah kira-kira kamu bisa begini enggak? Gitu. Bisa enggak? Kalau udah libur kamu di rumah, bisa enggak kamu mempertahankan ini? Bisa enggak? Kerudung kamu masih bisa dipertahankan enggak di rumah? Di sini mah kan siapa yang berani buka kerudung kan? Gitu. Tapi entah kalau di rumah bisa enggak kamu ke warung pakai kerudung, bisa enggak? Bayu di sini pakai sarung mulu, di rumah bisa nggak ntar pakai sarung yuk? Apa pakai celana yang di atas dengkul yuk? Ya kan? Itu ya. Bisa nggak kira-kira kan gitu? Kuat nggak gitu ya? Ya di sini mah ada Abi lah kan gitu, mau Umi. Di rumah kan orang tua doang.
Dan kamu kadang masih berani ngelawan orang tua ya. Nggak boleh kan ya. Itu yang bikin khawatir, berat itu ya. Dengan melepaskan kamu pulang tuh itu ya. Aduh, bisa nggak ngejaga sholat gitu kan ya. Main sama perempuan, main sama cowok, itu bisa nggak gitu. Tadarus, duha, wah aneh. Itu yang bikin berat mah. Nggak libur-libur, ya kita juga puyeng kan gitu ya. Nggak pulang-pulang ya puyeng juga kan gitu ya. Perlu ada penyegaran kan, repres kan gitu. Kayak komputer direpres. Tapi kalau mau dipulangin, kayak tadi takutnya. Kalau kamu gagal misalnya, Masya Allah Kia, pulang di rumah pakai tank top, misalkan gitu ya. Nyoreng nggak pakai kerudung, pakai legging, aduh kan itu. Ketemu sama Sandi TPA kan, dah ini Kia ini ya, lalu ini kan begitu ya, kan gitu ya. Gagal berarti kan kita ya, aduh. Santri Miftahul Abidin kayak begini gitu kan. Itu yang bikin khawatir. Tapi ya Abi kemarin udah nyampein ya, kita pulang sama-sama membawa misi dakwah kan itu ya. Dakwahnya dengan tadi ya, dilalatul hal aja. Nggak usah Bayu habis taweh segala minta waktu buat kultum, nggak usah, jangan lah. Cukup Bayu mah Abi juga apa? 10 menit sebelum azan tadarusan di musola dekat rumah. Ya, kan ada masjid, tadarusan 10 menit 5 menit. Insyaallah ini adem amat ini ya, seumur umur bulan puasa nggak ada yang tadarusan katanya Johor. Gara-gara Bayu pulang nih masjid jadi hidup kan gitu ya. Itu dengan begitu orang udah simpati kan gitu ya. Berjamaah tiap waktu nggak pernah ketinggalan. Ya Allah ini santri mana ini pakai serebet mulu kan gitu ya, kemana-mana disarung mulu kan ya. Aduh, burut apa ini ya orang ya. Bukan burut ini pakai sarung ya. Santri ciri khasnya ya. Jatuh hati nggak masyarakat melihat si Bayu gitu? Wah jatuh hati yuk. Kalau aja dia punya anak perawan yuk, yakin Abi mah yakin nggak bakal dikasihin nggak ini. Jatuh hati masa begitu. Perlu kultum, perlu ceramah, nggak usah. Gitu aja. Sama orang tua baik. Masyarakat tahu kan Bayu sebelum ke pesantren, tahu ya. Tetangga-tetangga kan tahu ya kelakuan Bayu sebelum pesantren ya. Tahu semua lah. Begitu pulang pesantren berubah. Itu yang akan membuat mereka jatuh hati ya. Nah itu ya dakwah kita nanti ya. Dakwah kalian di rumah begitu ya. Pakai perilaku. Tata krama kesopanan. Mudah-mudahan dengan perilaku kita begitu ya, begitu beres liburan, kamu mau balik lagi, ada yang nyangkut. Nah ini gitu ya. Ajak yuk nih, anak saya yuk. Nah kan gitu ya. Nggak usah ceramah itu, cukup begitu doang ya. Pani ajak nih, anak saya Pani. Resep ngeliat teh Pani, aduh. Jam 7 baca Allahumma inna duha mulu katanya, Masya Allah. Kan ini. Kan orang ya jatuh hati begitu ya. Udah gitu doang dakwah kita ya. Jilalatul hal. Jadi kembali lagi ya. Cara ngedidik anak, kalau ingin soleh, maka orang tuanya harus soleh. Cara ngedidik orang tua ke anak, bagaimana yang paling efektif? Pakai perilaku. Gitu ya. Kembali kepada yang tadi. Mengapa Imam Syafi'i menjadi ulama yang sangat luar biasa? Oh ternyata ibu bapaknya luar biasa. Jadi ceritanya suatu hari bapaknya Imam Syafi'i lagi ada di pinggir kali, lihat ada buah delima. Kebetulan saat itu habis hujan gede, banjir. Ngelihat ada buah delima kanyut di atas kali kan. Diambil kan sama bapaknya Imam Syafi'i ya, lumayan delima kan ya. Siang-siang kan haus, aduh delima. Diambil. Dimakan langsung, kelupaan mungkin karena haus ya. Ya namanya boleh nemu di kali kan, kanyut kan. Bukan cangcut, kanyut. Nah. Diambil dimakan. Beres dimakan baru sadar. Astagfirullah. Ini delima punya siapa? Kok saya berani-beraninya langsung makan? Itu.
Baru sadar tuh pas sudah habis. Akhirnya ditelusuri sepanjang kali. Berarti yang melawan arus ya, karena pasti delima jatuh dari sana. Telusuri, mana nih pohon delima? Pasti ini kan ada pohon delima yang jatuh kan itu ya. Bis banjir, angin kan itu. Jalan sampai akhirnya ketemu. Wah, ketemu. Oh, ini nih pohon delima. Tanyain, siapa yang punya ini? Tanyain, oh Bapak Anu. Samperin langsung. Langsung minta maaf bapaknya Imam Syafi'i. Pak, kemarin saya lagi di pinggir kali, ada delima. Saya lagi haus, lapar, saya makan langsung, saya lupa. Udah dimakan, saya baru ingat bahwa ini delima bukan milik saya. Bayangin ya, kalau kita gitu ya, masih di pohon delima aja kan diserempang kita mah ya, timpugin kita mah ya. Apalagi kalau di kali kanyut gitu mah ya udah, kalau kata kita mah halal, udah halal ini. Punya Allah, ini punya Allah kan gitu ya. Kan dalil santri mah yang paling gampang itu ya. Menang ayam di mana sih ya? Kayak tiba-tiba anu Allah kan itu. Siapa yang mau ngedebat kalau udah punya anu Allah kan gitu ya. Anu Allah pencit, enggak jangan liwat anu Allah iman anu Allah kan itu. Kayak anu Allah. Emang ya ayam di mana? Ada ya, ingat di masjid ya ayam masuk ke masjid. Berarti anu Allah lah, ya ayam di jero masjid kan itu. Apalagi kalau ayamnya masuk ke kobong, wah ini berarti anu Allah udah ayam ke kobong. Kalau saya ngambil di kandang ayam, baru itu ayam punya orang, nggak boleh itu mah ya. Ini mah di dalam masjid ada ayam, ya saya ambil ayam Allah ini mah ya. Dah pencit. Kita mah begitu ya. Boro-boro yang kanyut di kali, yang masih di pohonnya aja, rambutan belakang masjid habis ya, aduh ya. Gara-gara ada orang ngambil, kita ikut-ikutan ngambil, ya itu punya siapa rambutan kan itu. Yang ngambilnya siapa kan itu. Kita kan begitu ya, ceroboh, nggak ada keapikan, nggak ada kewarwan kita ya. Jaga, jangan begitu. Sampai begitu bapaknya Imam Syafi'i ya, ya Allah, pada hama boleh nemu, orangnya juga tahu-tahu, ingat tahu enggak lah, delimanya juga kebun banyak atau ya cuman satu doang kan gitu ya. Itu kayak ke bawah angin kan itu. Tapi enggak buat bapaknya Imam Syafi'i, enggak mau itu barang disebutnya barang subhat. Ya kan? Barang yang nggak jelas halal dan haramnya disebut barang subhat. Ya, nggak boleh kita makan, nggak boleh. Nemu duit 2.000 nemu duit di jalan ya. Lah 2.000 doang, udah jajanin aja ke Bukadek, nggak boleh. Subhat itu. Itu bisa halal, bisa apalagi boleh nemu malah, boleh nemu mah harus diinin dulu kan ya. Walaupun nominalnya dikit ya. Tahu kalau nominalnya dikit sebutnya subhat. Tetap harus dibewarakan, diumumin dulu, nggak boleh langsung dijajanin. Subhat itu sebutnya, nggak jelas haram halalnya subhat ya. Karoi yar'a haulal hima di hadis arba'in begitu ya, kayak orang yang ngangon di perbatasan kebun, subhatnya. Ini kebun satu, ini kebun dia gitu ya, ini kebun orang, ini kebun dia, nempel begini nih. Di sininya ada pagar pohon apalah, kan ada daunnya pagar tuh ya, pohonan ya. Nah ini pagar ini pembatas antara dua kebun, ini sebutnya daun yang subhat gitu ya, bukan milik kita dan bukan milik kebun yang ini juga, nggak jelas itu ya begitu. Kambing kita tuh disuruh makanin daun dari pagar tadi, sama aja itu kambing makanin barang subhat ya. Orang apik mah sampai begitu ya dalam hadis ya. Gak mau ngempanin kambingnya dari rumput dan daunan yang subhat, gak mau. Nanti kambingnya dagingnya jadi subhat. Nauzubillah kan itu. Itu bapaknya Imam Syafi'i juga ya Allah, akhirnya dia minta maaf ya ke yang punya pohon delima. Maafin saya, kemarin saya nemu delima di kali kanyut, saya lapar haus, saya makan, saya nggak sadar. Udah habis baru ingat. Maafin, minta halal, minta ridho, istihlal istirdo dah gitu ya. Halalin Pak ya, jangan sampai ini jadi penghambat, jadi duri di dalam tubuh saya, jadi penghambat ijabah doa saya, jadi membuat malas saya ibadah, membuat hitam hati saya sehingga tidak dapat nur ilahiyah. Wah ini
Orang-orang ahli Allah mah ya dijaga banget dirinya tuh ya. Karena barang haram kan begitu ya. Kullu lahmin nabata anil haram pannaru aula biha. Setiap daging manusia yang tumbuh dari barang haram, maka jatah neraka. Neraka utama buat orang itu. Hati-hati ya. Jangan sembarangan memasuki makanan haram, subhat ke dalam diri kita ya. Yang kedua, mengapa harus menjaga dari hal yang haram? Karena manusia mah tergantung inputnya. Output mah tergantung inputnya. Gitu. Apa Bintang? Input? Hah? Jangan sampai dijawab sama si Manda. Nanti jatuh harga diri Bintang. Ayo jawab dulu. Manda tahu jawabannya ini. Cuman kalau Abi tanya ke Manda, bahaya Bintang. Masa yang bisa bikin kata-kata hari ini kalah sama Manda. Input apa Bintang? Itu yang suka bau itu. Bukan kentut, input. Input itu suatu pemasukan lah, input mah gampang ya. Input itu pemasukan. Kalau output pengeluaran berarti. Jadi gitu aja lah, pakai ilmu kira-kira aja jadi kan ini. Kalau input pemasukan ya output pengeluaran lah, udah kira-kira aja itu. Gampang ilmu kira-kira mah kan ini. Kayaknya ke kanan ini, gitu kan ilmu kira-kira mah. Jadi pengeluaran mah tergantung pemasukan, gitu. Output mah gimana inputnya. Kalau inputnya baik, outputnya baik, gitu. Kira-kira teko kalau diisiin air comberan, nanti itu teko ngeluarin apa? Teko kita isiin air got, nanti ngeluarinnya apa? Iya gitu. Manusia tuh begitu. Kalau dimasukinnya barang haram, nanti kelakuannya juga yang haram-haram. Begitu manusia. Tapi kalau dimasukinnya yang halal mulu, ya nanti pekerjaannya juga ke yang halal mulu. Manusia begitu. Gimana dimasukinnya? Kayak maling, kalau kata Jenny MZ mah ya almarhum kan ya. Maling, kan dia mah dapat makanannya dari maling mulu kan ya. Copet, maling, jamret, begal ya. Jadi makan minum tuh dari yang haram aja kan itu. Kira-kira di otak maling pernah nggak mikirin majlis taklim kan begitu ya. Mikirin kemajuan agama. Kan nggak bakalan ada ya. Yang ada apa di otak maling? Malam besok rumah mana yang gue bobol kan begitu ya. Malam besok motor belah mana yang gue begal kan begitu ya. Di otaknya tuh begitu. Kenapa hanya memikirkan yang haram-haram? Karena yang dimasukin ke tubuhnya barang yang haram. Tapi kalau yang halal-halal mah mikirinnya yang bagus-bagus. Sholat, ngaji, nolongin orang dan lain-lain. Itu mah udah rumus, nggak bisa dirubah ya. Nggak ada ceritanya maling mikirin majlis taklim, nggak ada gitu ya. Atau ustadz mikirin ngebegal, ya juga nggak ada gitu. Jadi orang mah gimana pemasukannya. Maka bapaknya Imam Syafi'i sampai memohon-mohon, maafin, halalin, ridoin, ini jangan sampai jadi duri di dalam daging, ini delima yang satu ya Allah, maafin Pak gitu. Apa kata si tukang yang punya pohon kebun delima? Gak bisa begitu aja katanya begitu. Saya nggak bakal bisa langsung maafin begitu aja. Ada hukumannya, ada tebusannya gitu. Apa kata bapaknya Imam Syafi'i? Siap, saya maaf apa saja nggak apa-apa. Saya siap melakukan. Harus apa? Dihukum apa saya siap. Yang penting saya mendiridoin, dihalalin. Ya udah, kamu kerja di sini sekian tahun gitu kan. Di kebun saya sebagai penebus tanpa digaji. Sebagai penebus dosa kamu makan delima saya itu. Tanpa digaji. Bayangin ya, delima satu paling berapa duit kan itu. Kerja tahunan itu ya, kalau ngitung gaji kan lebih gede ya. Tapi demi meraih keridoan orang yang punya delima, dilakukan sama bapaknya Imam Syafi'i. Kerja tiap hari di kebun. Terus yang nggak digaji nggak diapa, cuma dikasih makan minum lah paling gitu ya.
Sampai selesai itu pada waktu yang telah ditentukan. Wah, alhamdulillah ini saya sudah menepati janji. Saya udah kerja di sini ya Pak ya. Sekarang saya mau pamit pulang. Saya mohon saya diridhoi delima yang dulu saya makan gitu. Apa kata yang punya kebun? Itu baru syarat pertama katanya. Masya Allah. Masih ada syarat berikutnya katanya. Waduh, kata bapaknya sapi. Makan delima satu ini jadi kemana-mana urusan kan begitu. Harus kerja dan lain-lain. Tapi demi mendapatkan keridoan dari yang punya kebun, gak apa-apa dapat. Apalagi yang harus saya lakukan asal Bapak memaafkan saya, meridhoi delima Bapak. Kata yang punya kebun, saya punya anak gadis katanya. Belum nikah. Tapi matanya buta. Telinganya budeg. Kakinya cacat. Tangannya buntung. Udah. Cewek sih cewek ya, tapi ya buta, budeg, bisu. Kaki tangan kagak ada. Kalau kamu pengen diridhoin itu delima, kawinin tuh anak saya yang kayak begitu tadi. Masya Allah ya. Bapaknya Imam Syafi'i. Kalinya gua dijodohin sama timun suri kan itu ya. Orang nggak ada tangannya, kagak ada kakinya, kayak bonteng kan ya. Ada lubangnya mah ya tapi ya Allah la haula wala quwata illa billah ya. Harus dipegangin, harus diikat kali kan gitu ya, biar nggak geluntung-geluntung ya. Sekalinya dikawinin sama perempuan begitu. Tapi tadi ya, demi mendapatkan keridoan dan halal dari yang punya delima, tantangan yang begitu berat pun bapaknya Imam Syafi'i siap. Ya ada Pak, saya siap ngawinin anak Bapak yang budeg, yang tuli, yang nggak punya kaki, nggak punya tangan. Yang penting saya mah diridhoin, dihalalin. Iya katanya. Ayo. Di mana anak bapaknya? Sono di rumah saya, sono rumahnya. Sono katanya. Temuin anak saya. Itu. Temuin. Berat-berat juga ya. Bapaknya Imam Syafi'i nyamperin ke rumahnya ya. Sampai depan pintu diketok, ketok. Assalamualaikum. Pas baca salam ada yang ngejawab dari dalam, cewek. Waalaikumsalam. Kaget kan bapaknya Imam Syafi'i ya. Waduh, saya bikin dosa lagi aja katanya nih. Suruh nyamperin cewek di rumah ini kayaknya salah rumah lagi kan gitu ya. Karena kan tadi kata bapaknya, anaknya itu gagu kan begitu ya, nggak bisa ngomong. Ini tiba-tiba saya baca salam bisa ngejawab salam, berarti salah orang lagi aja ini mah. Aduh. Tapi ya karena udah dijawab salam, akhirnya dibukain pintunya ya, dibukain pintunya. Begitu dibukain, ditanya, benar ini bapak putrinya Pak Anu, itu yang punya kebun tadi, benar katanya. Kaget kan ya, katanya nggak ada kakinya, katanya buta kan begitu ya. Tapi ini kenapa bisa jalan, bisa ngebuka pintu segala macam. Hanya udah ditemuin, balik lagi ke yang punya kebun. Pak, alhamdulillah udah saya temuin. Tapi ini kayaknya salah orang Pak. Salah orang gimana? Tadi kata bapak katanya gagu. Saya baca salam bisa ngejawab, katanya gitu. Kata bapak budeg, ya buktinya itu salam saya bisa dijawab katanya. Kata bapak nggak ada kakinya, buktinya bisa buka jalan ke pintu. Tangannya juga bisa ada katanya. Apa kata yang punya kebun? Memang betul anak saya itu gagu, bisu, nggak bisa ngomong. Tapi yang dimaksud gagu di situ, dia tidak pernah ngomong sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nggak pernah mulutnya dipakai ngomong sama lelaki misalnya. Jadi gagunya itu bukan gagu beneran, gagu manawi. Matanya buta bener, tapi maksud buta di situ nggak pernah dipakai ngelihat yang bukan muhrim. Kakinya nggak pernah dilangkahin ke tempat maksiat. Tangannya nggak pernah dipakai sesuatu yang dilarang. Nah itu, ini berarti ini perempuan yang sangat
soleha. Oh, kata bapaknya Imam Syafi'i, oh iya. Udah aja singkat cerita nikah. Dari seorang laki-laki yang begitu waro, apik ya, bapaknya Imam Syafi'i, dan ibu yang sangat terjaga kehormatannya ya, akhirnya lahir seorang anak yang bernama Imam Syafi'i sebagai ulama besar. Wajar ya, wajar Imam Syafi'i begitu tuh ya, karena ibu bapaknya juga sangat luar biasa. Gitu ya. Maka kembali lagi ya, kita pengen punya anak soleh, ya kitanya ya. Cetak kitanya menjadi anak soleh ya. Jaga diri kitanya ya. Insya Allah kalau kitanya soleh, istri kita soleh, suami kita soleh, maka nanti anak-anak yang lahir dari darah daging kita juga soleh semuanya. Karena anak mah gambaran orang tua. Kalau bapaknya maling, anaknya copet, dan gitu. Ya lah yang gampang aja ya. Bapaknya penyanyi, pasti anaknya turun ya. Ada yang suaranya bagus penyanyi. Ronaldo jago main bolanya. Loh, sekarang anaknya ya, wah main bolanya. Begitu ya. Kalau dulu bapaknya tukang ngambilin barang, tukang mencuri, ya nanti anaknya, nauzubillah ya. Kalau dulu ibunya gatal banget ke cowok misalnya, gatal banget, perempuan teh gatal banget. Ya nanti kalau punya anak perempuan, nauzubillah. Itu ya, nurun ya, nurun. Yang baik, yang buruk nurun ke anak kita ya. Nauzubillah ya. Jadi ketika kita mau maksiat jangan egois ya. Ketika kita mau maksiat jangan egois. Ingat, kita bakal punya anak. Ya kecuali ya udah biarin saya mah mau maksiat aja, orang saya mah nggak bakal kawin kok, nggak bakal punya, ya terserah itu mah ya. Berarti dosa tanggung sendiri kan itu ya. Tapi kalau kamu ada cita-cita mau kawin, punya anak, awas ya. Jaga perilaku kamu dari sekarang. Dulu kamu sering ngebohong mulu. Pinter banget ngebohong ya, nanti anak juga bakal begitu. Nauzubillah ya. Tapi kalau kamunya akhlaknya baik, kamu hafal ini, hafal itu, ngajinya pinter, insya Allah anak juga nanti begitu. Ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohon, peribahasa kan begitu ya. Anak mah gimana orang tuanya ya. Itu ya. Jadi kesempurnaan itu ya salah satunya sama basor kalam itu ya. Kaunu sami'an itu manawiyahnya ya. Kedua, sifat ibtiqoriyah, sifat Allah yang dibutuhkan oleh makhluk. Ibtiqoriyah mah ya. Isinya 9. Ayo, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, kaunu qadiron, kaunu muridan, kaunu aliman, kaunu hayat. 20 sifat ini menurut tarekat Asy'ariyah harus diwujudkan dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika kita baca la ilaha illallah, 20 sifat tadi harus tergambar, terasakan di dalam hati kita, di dalam diri kita. Sampai situ ya, nanti dilanjutkan. Ada lagi yang menyimpulkan dengan 4 materi. Nafanallah bilumim amin. Wallahu a'lam bishawab. Robin pana bima kana Rabbi